flat gitu ya, masih tersenyum aja dia udah mangkel, apalagi sekarang dia ditertawakan dan disuruh melepaskan busananya. Makin jadilah itu kegilaan si Emban Runteng itu. Lalu dia keluarkan itu patrem dari balik bajunya. Kalian tahu apa itu patrem? Hai, aku Umaruseno, jumpa lagi di Rueceh, Ruang Oceh Umaruseno. Seperti biasa nih, aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, jangan lupa untuk berbahagia, apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pelakor tersadis di zaman Singosari. Ada yang menarik saat aku membaca sebuah buku yang berjudul Majapahit Bala Sang Rama karya Langit Kresna Haryadi. Buku itu tebalnya segini, mungkin ada sekitar 630-an halaman, di mana dalam buku itu menceritakan tentang pasukan kecil Raden Wijaya yang bernama Bala Sang Rama. Dalam buku itu dikisahkan dengan sangat apik bagaimana Bala Sang Rama, pasukan kecilnya Raden Wijaya yang terkenal tangguh dan kokoh dalam mempertahankan Singosari dari pemberontakannya Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang Kediri. Nah, di antara keseruan heroiknya Bala Sang Rama tersebut tersisip ada kisah yang epik yang mau kita ocehin pada video kali ini. Tapi sebelum kita mulai ocehan receh kita kali ini, seperti biasa aku minta kepada teman-teman please bantu channel aku agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video terbaru. Dan teman-teman juga bisa mengfollow akun Instagram aku di sini. Rueceh Official. Markilai, mari kita mulai. Nah, kisah epik yang tersisip dalam novel tersebut adalah kematian tragis yang dialami oleh putri bungsu Raja Kertanegara yang bernama Putri Narendra Dewi Dyah Pungkas. Dalam novel tersebut dikisahkan Putri Narendra Dewi ini tewas di tangan pelakor. Sedih banget sih. Jadi dikisahkan ada seorang emban yang hidup di Kediri. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu emban itu istilah untuk pembantu, pelayan atau pengasuh yang mengabdi dalam suatu kerajaan. Emban ini bernama Emban Runteng. Nah, Emban Runteng ini adalah sejenis emban yang nggak tahu diri dan suka halu gitu loh. Seorang emban itu kan seharusnya tugasnya itu mengabdi pada kerajaan sesuai dengan tugasnya ya lur. Nah, beda dengan Emban Runteng ini lur. Emban Runteng ini suka ngadi-ngadi dan konyolnya Emban Runteng ini nggak punya keahlian apa-apa lur. Tapi dia itu mempunyai impian ingin hidup seperti layaknya Sekar Kedaton. Sekar Kedaton itu adalah putri-putri kerajaan gitu loh. Untuk menempuh jalan singkat tanpa keahlian lur, dia pun mengandalkan tubuhnya untuk menyenangkan pejabat di kerajaan. Nah, salah satunya yang masuk ke perangkapnya dia adalah Pangeran Ardaraja. Pangeran Ardaraja ini adalah putra mahkota dari kerajaan Kediri alias anaknya Jayakatwang lur. Yang notabene si Ardaraja ini juga seorang fuckboy. Nah, tapi lur, sebelum si Ardaraja ini jadi fuckboy, dulunya nih yang ngajarin ini itu adalah si Emban Runteng ini lur. Bujuk rayu si Emban Runteng ini sanggup membius Pangeran Ardaraja hingga Pangeran Ardaraja pun sering bercumbu dengan si Emban Runteng ini. Akibat sering dicumbui oleh Pangeran Ardaraja, Emban Runteng ini makin mengadi-ngadi lur. Dia makin melampau-lampau gitu daya khayalnya. Dia membayangkan bahwa dirinya kelak akan dipersunting oleh Pangeran Ardaraja ini menjadi istrinya gitu, dan kelak menjadi permaisuri di kerajaan Kediri. Wow.
Emang dasarnya si emban runteng ini termasuk tipe emban yang gak tahu diri, Lur. Jadi dia tidak berkaca diri kepada siapa dia naksir gitu ya. Sebagai informasi, Lur, Pangeran Ardaraja ini seperti yang tadi sudah aku ceritakan, dia adalah putra mahkota dari Prabu atau Raja Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ini sebenarnya masih bupati gelang-gelang di Kediri. Nah, dulu Kediri ini adalah bekas jajahannya dari Singosari, Lur. Karena untuk menutupi luka lama supaya Kediri ini tidak sakit hati dan tidak balas dendam ke Singosari, maka Kediri ini dijadikan kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan Singosari, begitu, Lur. Nah, rajanya saat itu adalah Jayakatwang, dan Kediri ini sangat dianakmaskan oleh Singosari. Jadi kayak pembangunan daerahnya itu diutamakan, lalu upetinya juga disedikitin gitu ya untuk setoran ke kerajaannya. Pokoknya diistimewakan gitulah, Lur, dengan tujuan agar ya tidak ada pemberontakan Kediri ke Singosari. Dan untuk melancarkan tujuan tersebut, Raja Kertanegara saat itu yang memerintah kerajaan Singosari itu pun melancarkan strateginya dengan menikahkan putri bungsunya yang bernama Narendra Dewi Dyah Pungkas dengan pangeran mahkota dari kerajaan Kediri ya tadi yang bernama Ardaraja itu, putranya Jayakatwang. Nah, singkat cerita, Lur, menikahlah nih putri Narendra Dewi, anak dari Raja Kertanegara, dengan Pangeran Ardaraja, anak dari Jayakatwang. Nah, lalu bagaimana nih dengan nasibnya si emban runteng yang tadi sudah punya khayalan tinggi bakal dipersenting oleh Pangeran Ardaraja dan bakal menjadi permaisuri di kerajaan Kediri. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, karena nih emban termasuk jenis emban yang gak tahu diri, dia pun menaruh dendam kusumat. Dia menaruh dendam kusumat terhadap si putri Narendra Dewi Dyah Pungkas. Jadi dia menganggap pernikahannya dengan Pangeran Ardaraja itu gagal. Itu penyebabnya adalah putri Narendra Dewi. Lah, emang yang udah ngelamar situ siapa? Kan belum dilamar ya, tapi dia udah merasa sudah memiliki si Pangeran Ardaraja ini. Nah, seharusnya kalau si emban runteng ini tahu diri ya, dia tidak akan berani memposisikan dirinya bersaing dengan seorang putri Sekar Kedaton atau seorang putri keraton. Tapi ya sudahlah, namanya juga emban runteng. Nah, emban runteng ini nih nanti yang jadi pelakor tersadis di zaman Singosari. Nah, jadi pelakor-pelakor zaman sekarang nih mungkin ada titisannya dari si emban runteng ini ya. Maunya hidup enak, hidup senang, lihat yang sudah mapan mau langsung dipacarin aja tanpa mau bersusah payah dulu. Ya. Oke. Untuk merebut kembali pujaan hatinya yang bernama Ardaraja ini, emban runteng pun menjadi Tilik Sandi dari kerajaan Kediri. Sebagai informasi, Lur, Tilik Sandi itu adalah mata-mata ya. Jadi emban runteng ini dikirimlah oleh Kediri sebagai Tilik Sandi ke kerajaan Singosari yang mempunyai tugas untuk memata-matai kerajaan Singosari, kemudian memberikan laporannya ke kerajaan Kediri, karena kerajaan Kediri ini sudah akan melakukan penyerangan maupun pemberontakan ke kerajaan Singosari, Lur. Hingga suatu hari, yaitu hari yang sudah ditetapkan oleh pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kebo Mundarang untuk menyerang Singosari, emban runteng pun menjalankan tugasnya, Lur. Tugasnya yang bercampur dengan dendam kusumatnya terhadap si putri Narendra Dewi tersebut. Pada malam itu, emban runteng mengendap-ngendap masuk ke kamarnya Pangeran Ardaraja. Melihat emban runteng tiba-tiba ada di kamarnya, sontak Pangeran Ardaraja kaget. "Runteng, ada apa? Mengapa kamu ada di kamar?" "Enggak, Kang Mas, aku di sini kangen karo kowe." Dan tanpa berlama-lama, Lur, emban runteng ini pun langsung melancarkan misinya, yaitu melampiaskan kerinduannya dengan Pangeran Ardaraja. Dan mereka pun bercinta malam itu layaknya sebagai suami istri. Emban runteng yang gak tahu diri ini sengaja memperkeras desahannya agar terdengar oleh penjaga-penjaga di luar sana, Lur. Maksud dan tujuan si emban runteng itu pun berhasil. Ada 2 orang penjaga di luar mendengar desahan si Mbah Runteng itu ya. Kemudian mereka saling bertatapan. Si raja kita sama siapa itu di dalam? Bukannya dia sendirian di dalam?" Dan tanpa dikomandoi dong,
Dua orang penjaga itu kepo, langsung berusaha mencari celah untuk mengintip ada apakah gerangan di kamar si Pangeran Ardaraja itu. Kaget mereka Lur melihat ada wanita di kamar Pangeran Ardaraja. Yang membuat mereka lebih kaget lagi setelah mereka mendengar percakapan antara si perempuan itu dengan Pangeran Ardaraja. Ardaraja nih Lur. Runteng, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu Runteng pun menjawab, Pangeran tenang saja sayang, Prabu Jayakatwang dengan Kebo Mundarang sedang mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang kerajaan Singosari. Dan besok akan terjadi banjir bandang di kerajaan Singosari. Mendengar akan datangnya banjir bandang, yaitu pasukan Kediri yang sangat besar menyerang Singosari, kedua prajurit itu sontak kaget dong. Mereka langsung bertatap-tatapan. Langsung mereka mengatur strategi. You, kamu di sini ya, tungguin itu perempuan yang ada di kamar Pangeran Ardaraja. Aku akan berlari sekencang-kencangnya mencari Raden Wijaya. Sebagai informasi nih Lur, Raden Wijaya ini adalah putra dari Dyah Lembutol. Dyah Lembutol ini adalah sepupunya Raja Kertanegara. Jadi notabene Raden Wijaya ini adalah keponakan dari Raja Kertanegara. Yang kelak nanti nih Raden Wijaya akan menjadi menantunya Raja Kertanegara karena Raden Wijaya menikahi 4 orang anaknya Raja Kertanegara. Dan nanti pula nih Raden Wijaya yang akan menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Oke, tapi kita tidak membahas itu ya Lur. Kita akan kembali lagi bahas tentang pelakor yang bernama si Emban Runteng ini ya. Nah, begitu ketemu si prajurit ini dengan Raden Wijaya, beliau pun langsung melaporkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya kaget sekali mendengar hal tersebut karena memang sedari awal Raden Wijaya bersama Bala Sang Rama ini sudah mencurigai bahwa Kediri sedang mempersiapkan pasukannya untuk memberontak menyerang Singosari. Hanya saja mereka tidak tahu Kediri ini pasukannya akan datangnya dari arah mana dan akan datangnya itu kapan. Setelah mendapatkan laporan itu, Raden Wijaya pun langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menggerebek kamar Ardaraja, dan mereka pun mendapatkan Ardaraja dan si pelakor Runteng itu dalam keadaan tanpa berbusana. Ardaraja malu banget Lur, mukanya merah, dia ketahuan selingkuh, dan yang paling parah selingkuhannya itu dengan tilik sandinya Kediri. Ardaraja pun langsung digelandang ke penjara karena sudah dianggap pengkhianat. Nggak peduli deh notabene si Ardaraja itu adalah mantunya Raja Kertanegara, tetapi dia sudah berselingkuh dan sudah bersekongkol dengan telik sandi Kediri. Dan si Emban Runteng, pelakor yang nggak tahu diri itu pun juga dimasukkan ke penjara yang terpisah. Tetapi sebelum di penjara diinterogasi dulu dong si Emban Runteng itu. Hei kamu Emban, ngapain kamu ada di kamar Ardaraja? Lalu siapa yang menyuruh kamu? Berapa jumlah pasukannya si Kediri itu? Dan dari arah mana pasukan itu akan datang? Kapan dia akan datang? Karena terus dipojokkan dan disudutkan, akhirnya Emban Runteng pun menceritakan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Emban Runteng bilang bahwa pasukan Kediri sudah siap semua dengan jumlah yang sangat banyak dari arah Bukit Mamaling. Dan penyerangan itu akan dilakukan besok. Oke, singkat cerita nih Lur ya, Raden Wijaya beserta Bala Sang Rama dan prajurit yang tersisa yang ada di Singosari saat itu semuanya dibawa ke arah Bukit Mamaling. Tujuannya untuk menghadang pasukan dari Kediri masuk ke kerajaan Singosari. Sebenarnya nih Lur, Raden Wijaya, Bala Sang Rama dan para prajuritnya itu sudah berhasil meluluhlantakkan prajurit Kediri yang ada di Bukit Mamaling yang dipimpin oleh si Kebo Mundarang. Di sana Kebo Mundarang beserta pasukannya sudah kewalahan. Tetapi ternyata pasukan yang dipimpin oleh si Kebo Mundarang di Bukit Mamaling itu hanya siasat dan jebakan saja agar seluruh prajurit mengarah ke sana dan Singosari dalam keadaan kosong. Sementara pasukan yang sesungguhnya yang dalam jumlah besar juga dipimpin langsung oleh Jayakatwang itu masuk dari arah Bedali atau dari arah Lawang. Pasukan yang dipimpin oleh Jayakatwang itu langsung masuk dengan gampangnya ke kerajaan Singosari, di mana saat itu kerajaan Singosari dalam keadaan kosong, hanya ada Raja Kertanegara beserta ibunya Raden Wijaya, Dyah Lembutol beserta permaisuri kerajaan dan Narendra Dewi.
Kebayang gak? Sedih banget ya. Oke, pasti sudah kebayang dong ya, istana tanpa prajurit ya, diserbu oleh pasukan yang besar. Ya, Raja Kertanegara beserta permaisuri mangkat terbunuh oleh Jayakatwang. Oke, baik Lur. Lalu bagaimana nih kabar si pelakor runteng yang kurang ajar itu, yang menjalankan misi untuk mengecohkan pasukan Singosari? Nah, pelakor runteng ini merasa masgul karena melihat pasukan Kediri berhasil menduduki kerajaan Singosari. Dia pun dibebaskan, dan ketika dia dibebaskan, Lur, wah, dia berlari-lari seperti orang gila. Tujuan yang pertama adalah dia mencari di mana kekasihnya si Arda Raja di penjara. Dia bertanya ke sana kemari dan akhirnya dia menemukan di mana lokasi si Arda Raja itu ditemukan. Di penjara maksudnya. Segera dia langsung buka pintu penjaranya, langsung peluklah itu kekasihnya, dan dengan pedenya dan tanpa tahu malu dia sebut si Arda Raja itu sebagai suamiku. Pelakor. Lalu setelah berpelukan dengan Arda Raja, lalu langsung digandengnya si Arda Raja keluar dari penjara. Arda Raja kaget bukan kepalang saat keluar dari penjara. Dia melihat keadaan istana sudah amburadul, sudah lulu lantak, sudah berantakan di mana-mana, dan dia melihat banyak mayat-mayat bergelempangan di sekitar istana. Dia kebingungan, dan dia melihat si runteng itu dengan senangnya dia tertawa terbahak-bahak, dan setiap ada mayat tuh yang punya perhiasan yang menempel di tubuhnya itu dijarah sama si runteng itu. Jadi dia sambil jalan, sambil gandeng, sambil jarah. Dia terus berjalan, dan ada lagi satu tujuan yang mau dia tuju bersama si Arda Raja itu. Kalian tahu Lur? Dia mencari di mana Narendra Dewi berada. Setelah berlari ke sana kemari sambil nenteng-nenteng si Arda Raja itu ya, dia bertanya ke prajurit-prajurit dan dia menemukan titik di mana Putri Narendra Dewi berada. Sampailah si pelakor gila ini di depan kamar Putri Narendra Dewi. Nah, di depan kamar Putri Narendra Dewi itu sudah dijaga oleh 2 orang prajurit Kediri. Dengan sombongnya si Mbak Runteng ini berkata, "Hei, buka pintu itu." Lah, si prajurit Kediri mana kenal sama si runteng ya, tentu saja nggak dibukain pintu. Prajurit Kediri bilang, "Hei, siapa kamu?" Lalu si Mbak Runteng dengan sombongnya, "Hei, kamu tidak kenal siapa saya? Lihat ini pria di sebelah. Dia adalah Arda Raja, putra mahkota." Wah, seketika kaget dong, kalau prajurit kan kenal sama Arda Raja ya kan. Lalu dibukakan pintu itu, dan akhirnya si runteng dan Arda Raja itu masuk ke dalam. Nah, si Arda Raja ini masih pelangap-pelongo, masih bingung, dia emang dasarnya dia fuckboy ya, dan nggak pinter-pinter amat itu anak ya. Jadi Raja Kertanegara juga sebenarnya hati kecilnya itu nggak rela waktu menikahkan si Narendra Dewi dengan Arda Raja ini. Tetapi karena demi kedamaian, dengan harapan Singosari Kediri tidak akan memberontak kepada Singosari, maka direlakanlah putri bungsunya itu si Narendra Dewi untuk menikah dengan Arda Raja. Nah, saat mereka masuk ke dalam kamar Putri Narendra Dewi, mereka menemukan Putri Narendra Dewi sedang duduk bersila di atas amben ya, tempat tidur ya, yang dari kayu gitu, dengan mata terpejam, mungkin seperti ini. Nah, tetapi dengan kasarnya si runteng itu membangunkan Putri Narendra Dewi dengan digoyak-goyak badannya. "Heh, bangun, bangun." Nah, Putri Narendra Dewi yang sedang melayangkan sukmanya masih terdiam. Tetapi si runteng itu dasarnya emang otaknya udah gila, dendam kesumatnya, sakit hati yang gak jelas itu membuat dia menjadi kalap. Ditariknya, dijambaknya rambut si Narendra Dewi. Kalian tahu, Narendra Dewi saat itu sedang mengandung anak dari Arda Raja, dan Narendra Dewi itu sedang hamil tua. Oh my God. Ditarik rambutnya seperti itu, Narendra Dewi membuka matanya dengan meringis kesakitan. Sementara Arda Raja, dia hanya terbengang-bengong aja, pelongo-pelongo gitu. Lalu dia melihat perutnya
Narendra Dewi, istrinya yang sedang membesar itu, dia sempat bilang sama Runteng, "Hai Runteng, jangan kau teruskan." Tetapi si Runteng itu sudah seperti orang gila yang kesetanan, Lur. Dia bilang sama si Putri Narendra Dewi, "Hei Narendra Dewi, kau lihat kerajaanmu, istanamu hancur, dan kau lihat ini aku." Lalu dengan santainya Narendra Dewi hanya bilang, "Apa yang harus aku lihat?" Namanya orang udah sedeng ya, Lur. Melihat si Narendra Dewi masih bersikap santai, dianya makin menggila, Lur. Akhirnya si Runteng itu, Lur, si pelakor yang gak tahu malu itu, dia seperti orang gila, dia joget-joget, dia nari-nari di depannya Narendra Dewi. Dia bahkan, maaf nih ya, Lur, maaf, pantatnya dibokongnya sampai ditunjuk-tunjukin gitu ke arah mukanya Putri Narendra Dewi. Putri Narendra Dewi hanya tersenyum saja melihat kelakuannya si Runteng. Dengan wajah yang masih tetap tersenyum, Putri Narendra Dewi pun berkata kepada si Runteng pelakor gila ini, "Mungkin akan lebih menarik lagi jika kau menari sambil melepaskan seluruh busanamu. Mungkin saja Kakang Arda Raja akan lebih tertarik denganmu." Emang beda ya, Lur, kelasnya istri sah sama pelakor itu emang beda. Nah, mendengar ucapan itu, si Runteng makin dongkol dong, Lur. Dia melihat wajahnya Narendra Dewi yang flat gitu ya, masih tersenyum aja dia udah mangkel, apalagi sekarang dia ditertawakan dan disuruh melepaskan busananya. Makin jadilah itu kegilaan si Emban Runteng itu. Lalu dia keluarkan itu patrem dari balik bajunya. Kalian tahu apa itu patrem, Lur? Patrem itu adalah keris kecil yang biasanya diselipkan di dalam kain para perempuan untuk melindungi dirinya. Dan jahatnya si Emban Runteng ini memang sudah berniat untuk mencelakai Putri Narendra Dewi. Patrem itu sudah dilapisi dengan racun. Seketika saat melihat si Emban Runteng gila ini sudah mengeluarkan patrem, Arda Raja terperangah dan dia sempat bilang, "Jangan Runteng." Tetapi dia hanya bilang, "Jangan Runteng, jangan Runteng." Laki-laki apa? Seharusnya kan si Arda Raja itu jangan hanya bilang jangan Runteng ya. Seharusnya langsung dilarang dong, langsung gimana kayak itu si Runteng lah, kan itu yang di depannya itu istrinya lagi mengandung anaknya hamil tua. Tapi dia tuh emang bener lemah dan fuckboy banget. Dia cuma bilang jangan Runteng. Sementara si Runteng dengan cepatnya langsung meraih menjambak rambut Narendra Dewi dan langsung menghujamkan patremnya itu tepat di dadanya. Sakit banget. Kok sedih ya rasanya. Seketika itu juga Putri Narendra Dewi menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat melihat menatap ke arah Arda Raja dan mengucapkan, "Selamat tinggal Kakang." Gak kuat aku. Oke, Lur, jadi sepertinya sekian dulu. Oke, Lur, ini aku memang orang yang suka terbawa suasana gitu ya. Rasanya mengerikan sekali saat membayangkan kejadian tersebut. Seorang istri sah yang lagi hamil tua lalu dibunuh oleh pelakor gila ya. Tapi tetap saja istri sah dunia akhirat selalu menang. Di mata Tuhan posisinya mulia. Karena istri sah, apapun yang dilakukannya itu terhadap suaminya bernilai pahala. Oke, Lur, jadi sekian dulu cerita tentang Emban Runteng, si pelakor gila di zaman Singosari ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana nasib Emban Runteng selanjutnya, apakah dia jadi menikah dengan Arda Raja, apakah dia jadi permaisuri di kerajaan Kediri yang baru, kalian boleh komentar. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Sekian dulu kisah ini aku ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di video Maruseno selanjutnya. Salam receh.
Aduh, saya sedih.